Dengarkanlah kisah yang akan kubawakan ini. Sebuah cerita dari zaman dahulu kala, jauh sebelum masa kita. Ini adalah kisah tentang bumi yang masih muda ketika kekuatan agung masih berjalan di antara kita. Bayangkan sebuah dunia di mana lautan berbisik dan hutan menyimpan rahasia purba. Di jantung lautan yang kini kita kenal sebagai Kepulauan Mentawai, terbentang sebuah daratan luas yang bernama Pulau Pagai. Saat itu, pulau ini masih utuh, belum terbelah seperti sekarang. Di tengah-tengahnya, berdiri tegak sebuah keajaiban alam yang luar biasa. Sebatang pohon yang menjulang gagah, namanya pohon menuang. Namun, jangan bayangkan pohon ini seperti pohon yang biasa kita lihat. Ini bukanlah pohon biasa, ini adalah pohon raksasa, sebuah pilar kehidupan yang begitu kolosal hingga batangnya tak bisa dirangkul oleh 10 orang dewasa sekalipun. Pucuknya yang rimbun hilang ditelan kabut pagi, seolah menyentuh langit itu sendiri. Bagi masyarakat suku Mentawai, pohon menuang adalah poros dunia, pusat dari segala kehidupan. Akan tetapi, di balik kemegahannya, pohon ini menyimpan malapetaka yang mengerikan. Di dahan tertingginya, di antara awan yang berarak, terdapat sebuah sarang raksasa. Sarang itu bukanlah rumah bagi burung biasa. Ia dibangun oleh Raja Wali Hitam, seekor makhluk perkasa dengan sayap gelap yang mampu menutupi matahari. Burung ini bukanlah sahabat manusia, seleranya adalah daging manusia, dan kehadirannya menebar teror di seluruh pulau. Setiap hari, ketika matahari mulai meninggi, bayangan hitam Raja Wali akan menyapu desa di bawahnya. Suara kepakan sayapnya seperti genderang perang yang membawa ketakutan. Jeritan ngeri menjadi melodi harian yang menyayat hati bagi suku Mentawai. Anak-anak tak berani bermain di luar, dan para orang tua selalu waspada, memandang ke langit dengan cemas. Kedamaian telah lama hilang dari tanah Pagai. Ketakutan mencengkeram setiap jiwa. Melihat penderitaan rakyatnya, para sikerei, dukun adat yang bijaksana, dan para tetua suku akhirnya berkumpul. Mereka duduk melingkar dalam keheningan. Wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Mereka tahu kehidupan yang damai tak akan pernah kembali selama Raja Wali Hitam dan sarangnya yang angkuh di puncak pohon menuang itu masih berdiri. Pohon itu yang seharusnya menjadi sumber kehidupan, kini telah menjadi sumber kematian. Maka dimulailah perundingan yang panjang dan khusyuk. Para sikerei memimpin ritual sakral, memohon petunjuk kepada roh-roh hutan. Mereka meminta izin, meminta kekuatan, dan meminta restu untuk melakukan sesuatu yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Setelah malam perenungan dan doa, sebuah keputusan yang berat namun bulat akhirnya diambil. Sebuah keputusan yang akan mengubah takdir pulau itu selamanya. Pohon raksasa itu harus tumbang. Kabar itu menyebar ke seluruh penjuru pulau. Para lelaki paling kuat dan paling berani dari suku Mentawai dipanggil. Kapak-kapak terbaik ditempa dan ditajamkan hingga berkilau di bawah sinar matahari. Tugas ini bukanlah tugas biasa. Ini adalah perjuangan untuk kelangsungan hidup suku mereka. Dengan semangat yang membara, diiringi doa para sikerei, mereka melangkah masuk ke dalam hutan lebat, menuju kaki pohon menuang yang perkasa. Selama berbulan-bulan, keheningan hutan digantikan oleh irama yang mantap dan berulang. Suara kapak-kapak tajam yang menghantam kayu terdengar dari pagi hingga senja. Sebuah simfoni perjuangan manusia melawan kekuatan alam. Setiap ayunan kapak adalah wujud harapan. Setiap serpihan kayu yang jatuh adalah simbol perlawanan. Tubuh pohon yang perkasa itu perlahan tapi pasti mulai terluka. Luka-luka menganga di batangnya yang kokoh, mengeluarkan getah seperti air mata raksasa. Bumi di sekitarnya mulai bergetar dalam antisipasi.
seolah merasakan bahwa akhir dari sang raksasa sudah dekat. Akhirnya, tibalah saat yang menentukan. Setelah kerja keras yang tak kenal lelah, pohon itu sudah tak mampu lagi menopang dirinya. Tiba saatnya pohon menuang menghembuskan napas terakhirnya. Dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, lebih dahsyat dari badai petir terkuat, pohon raksasa itu mulai miring. Perlahan, lalu semakin cepat, ia roboh ke arah laut, menciptakan gelombang besar yang menerjang pantai. Langit seolah ikut berduka, dan seluruh hutan terdiam menyaksikan kejatuhan sang raja. Di atas sana, di singgasananya yang kini hancur, Raja Wali Hitam merasakan getaran hebat itu. Ia terbangun dari tidurnya dan melihat sarang kesayangannya ikut luluh lantak bersama pohon yang tumbang. Matanya memerah karena amarah. Ia meraung murka. Sebuah raungan yang mengguncang langit dan bumi. Dengan kepakan sayapnya yang dahsyat, ia menciptakan badai dan angin topan. Awan-awan menjadi gelap dan kilat menyambar-nyambar. Ini belum berakhir. Sebagai aksi balas dendam terakhir, sebagai luapan amarah kosmiknya, sang Raja Wali menukik turun dengan kecepatan kilat. Ia menyepakkan kakinya yang perkasa dengan kekuatan yang tak terbayangkan ke daratan pagai. Hantaman itu bukanlah hantaman biasa. Itu adalah hantaman yang membawa kekuatan para dewa. Sebuah kekuatan yang mampu mengubah geografi dunia. Akibat kekuatan yang luar biasa dahsyat itu, terjadilah sebuah perubahan yang kekal. Tanah Pulau Pagai yang semula menyatu, retak dan terbelah. Hantaman kaki Raja Wali menciptakan jurang yang dalam yang kemudian dengan cepat diisi oleh air laut. Pulau Pagai terbelah menjadi dua bagian yang terpisah, menciptakan sebuah selat baru yang kini kita arungi, Selat Sikakap. Itulah asal-muasal selat yang memisahkan Pulau Pagai Utara dan Pagai Selatan. Sebuah luka abadi di wajah bumi, saksi bisu kemarahan sang Raja Wali. Lalu, bagaimana dengan pohon menuang? Batang pohon raksasa yang tumbang itu jatuh seluruhnya ke laut, kayunya hancur dan terbawa arus hingga lenyap tak berbekas. Tetapi ada satu bagian yang tersisa, akarnya yang paling dalam, pangkalnya yang paling kokoh dan keras, tetap bertahan di tempatnya semula. Bagian ini terlalu kuat untuk dihancurkan, terlalu berakar dalam di perut bumi. Pangkal pohon yang abadi inilah yang kini menjadi sebuah daratan kecil di tengah Selat Sikakap. Sebuah monumen alam yang terbuat dari batu dan situ sisa kayu purba. Berdiri tegar di antara dua pulau yang terbelah. Ia menjadi pengingat abadi akan kisah kepahlawanan suku Mentawai, keserakahan Raja Wali Hitam, dan pengorbanan pohon menuang. Oleh sebab itulah, kami, para leluhur menamai daratan kecil itu Pulau Bakat Manuang. Dalam bahasa kami, Bakat Manuang berarti pangkal pohon menuang. Jadi, setiap kali berlayar melintasi Selat Sikakap dan melihat pulau kecil itu, ingatlah cerita ini. Ingatlah bahwa di balik keindahannya tersimpan kisah keberanian, pengorbanan, dan kekuatan alam yang membentuk tanah tempat kita berpijak hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah menakjubkan lainnya dari seluruh Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.